Jadi kamu aja yang record ya? Ya, nanti Saya masih... saya kirimkan nanti, Pak. Oh, ini udah ada tanda recordnya kok. Iya, udah. Sip. Udah ada. Iya. Baik, saya akan buka dulu WA-nya ya. Iya, Pak. Kan kamu tadi kirim buku ya. Iya, Pak. Ini masih belum rapi sih, Pak. Sebentar, Pak. Saya bawa buku dulu. Judulnya kelihatan ya catatannya ya. Pricing model strategis. Is for 5G network ya. Nah, terus sambil aku diupdate berlian. Iya, Pak. Jadi yang saya buat buku ini, nah, jadi kalau kemarin kan saya gambar gini aja. Ya, gimana? Ya. Sambil ngobrol. Ya, kemarin kan saya sama Bapak terakhir membahas tentang pemodelan penelitiannya, jadi lebih ke how to build si framework dari si pemodalannya, biaya pemodalannya, Pak. Pakai total cost ownership, di mana nanti indeksnya itu ada kayak capex-nya, opex-nya, sama impact-nya. Nah, si capex-nya itu ada dari radio access network-nya, dari backhaul capex, terus ada dari construction and mechanical electrical capex, sama site capex-nya. Nah, saya juga udah ada di bagian framework-nya, saya pakai di bagian bab 24, Pak. Di bab 2.4 itu Techno-Economy Framework. 2.4, di situ kamu bicara mengenai Techno-Economic Assessment Framework. Mengenai kajian teknoekonomi. Ya, framework-nya, Pak. Techno-Economy Framework. Techno-Economy Framework, oke. Nah, di framework yang di penelitian di bab 2.4 itu disebutkan bahwa ada simulasi model yang bakal dicetuskan nanti di cara kita mengassessment kajian teknoekonominya itu. Pertama kita membutuhkan data dulu yang jelas. Datanya itu ada data demographic forecast, prediksi demografik dari area penelitiannya. Terus yang kedua ada data demand forecast. Ini data demografi ya.
Iya, Pak. Demografi. Kemudian ada data, Demand, ya. demand, Sama existing site Wah. data, site data. Ya. ya. Sama point of interest. Jadi di Kota Bandung tuh point of interest-nya di mana aja gitu, Pak, ceritanya. Apa itu, Dek? Point of interest itu? Yang saya tangkap sih, Pak, jadi kayak di Bandung itu kan terdiri dari beberapa kecamatan ya, Pak. Nah, di setiap kecamatan itu pasti ada satu daerah yang menjadi titik ketertarikan para masyarakat untuk berkumpul. Salah satu contohnya Masjid Agung Raya, seperti itu, Pak. Ya, ya. Tempat-tempat wisata gitu. Selain ini ada lagi mungkin input? Nggak ada? Input selain ini? Dari situ nanti di-assess lagi, bisa jadi data lagi sih, Pak. Seperti kayak data offloading. Oh iya, ya saatnya itu technical ya. Ya udah ke demand assessment-nya gitu. Nah, tapi kan intinya saya harus bisa mengolah input data ini kan, Pak. Harus dapat dulu istilahnya gitu. Nah, data demografi ini kebetulan saya udah pakai data BPS yang tahun 2018-2019. Saya juga udah coba tuangkan di bab 3, namun proyeksinya itu belum menggunakan satu metode yang tervalidasi gitu, Pak. Oke, aku tanya dulu ini. Ya. Supaya kita punya kesepahaman. Sementara outputnya itu pricing ya. Pricing di sini itu tarif kan ya? Ya. Tarif di mana ini? Di user? Di operator ke user, Pak. Iya, buat user akhirnya. Charging cost di sisi user ya? Iya, di Pak. sisi user. Oke. Nah, sama ini, Pak, capacity coverage mungkin? Ya. Nah, di sini kan dugaanku ini sebetulnya ada beberapa rezim. Ada beberapa, kalau kamu bicara mengenai pricing strategis ya. Iya. Ini kan ada beberapa jalur ya. Ini model 1, ini model kedua, ini model ketiga, dan seterusnya keempat ya. Ya, benar nggak? Ya, Pak. Kira-kira ada beberapa model mestinya ya, model pricing. Nah, iya, Pak. Nantinya ada bisa, Pak. Itu Mm-hmm. model dasarnya, nah saya belum tahu gitu, Pak. Saya baru dapat sih, Pak, satu buah penelitian, yaitu tentang pemodelan pricing call-nya di UK, Pak. Di generasi 3G, tapi namanya metode Black-Scholes model. Ya. Black-Scholes model. Tapi ada lagi nggak model lain? Nah, saya belum dapat sih, Pak, baru itu doang, namanya Black-Scholes model. Jadi Black-Scholes model itu dia menganut prinsipnya sistem calling di UK, Pak. Di generasi 3G waktu itu. Tapi kan nggak mungkin ya, Pak, kita pakai misalnya fix pakai itu gitu, Black-Scholes model itu. Tapi harus ada penyesuaian dengan kriteria si environment dari lingkungan 5G ini gitu. Nah, maksudku ya. Iya, Pak. Di sini saya tak gambar lagi ya, Jadi di sini ada input ya, ada input data. Iya, Pak. Nah, ya itu tadi ada demand forecast ya. Terus kemudian ada site data, terus ada point of interest ya. Kemudian juga demografi, terus apapun ini. Yang jelas, kalau menurutku ya, dan seterusnya ini nggak usah banyak-banyak. Baik. Nggak usah banyak-banyak.
Lalu jangan juga, ya, ini poin pertama. Poin kedua, jangan tenggelam ke data mikro. Jangan tenggelam ke data mikro. Data yang terlalu mikro. Karena apa? Karena kamu berpikir sebagai manajer itu. Iya, Pak. Berpikir sebagai seorang manajer. Jadi kalau data site dan sebagainya, oke lah. Tapi nggak sampai pada apa? Kamu nanti khawatirnya terus sukanya ya, itu anak-anak itu terus mikirin yang kecil-kecil. Padahal sekarang kan harusnya dalam RMT itu berpikirnya itu ke makro kan. Pada dasarnya dari data input ini, kemudian di sini ada metode, ya, tentunya ada metode kan ya, ada metode riset ya, metode risetnya. Terus aturan dari model pricing, pricingnya itu harus diketahui. Nah, jadinya ada model 1, ini pricing model. Nah, saya harap modelnya tidak hanya 1, mestinya 2 atau 3 untuk pembanding. Nah, kalau ini yang model pricing model ini mestinya untuk 5G. Iya. Ya. 5G. Kalau di sini ada lagi 5G, bolehlah untuk 5G juga. Ya. Mungkin ada aturan yang agak beda dengan ini, kamu buat juga di sini. Nah, terus kemudian yang ini mestinya untuk teknologi sebelumnya. Paham? Iya, Pak. Maksudnya untuk 5G atau 3G. Jadi di sini nanti kita itu membangun sebuah argumentasi bahwa kenapa sih kemudian kita itu perlu model 5G perubahan. Kenapa kok nggak kompatibel dengan pricing model sebelumnya? Itu harus dibangun argumentasinya, deh. Nah, terus setelah itu kita kan compare ya. Iya, Pak. Compare, ya, melakukan komparasi. Nah, komparasi itu juga ada metodenya kan. Di situ ada apa ya? Istilahnya, kalau saranku pertama ya, kamu bisa cost benefit analysis. Terus kemudian dicari mungkin ke sensitivity analysis. Nah, teknoekonomi itu memang dilakukan, tetapi apa ya istilahnya? Ya ini aku khawatirnya kamu terus masuk ke teknoekonomi, demand forecast-nya terlalu detail dan sebagainya. Sebetulnya ini sifatnya asumsi aja, side data juga asumsi, itu gak masalah sebetulnya. Jadi kamu konsentrasi pada bagaimana sih membandingkan dari inputnya sama, ya, inputnya ini kan sama ya. Kemudian dari ini ada yang ke sini, ya. Terus dari sini ya, kemudian ada yang ke sini, ya kan? Terus dari sini untuk ke sini ada yang ke sini. Nah, ini grafik A, ini grafik B, ini grafik C. Ya. Jadi pada dasarnya yang kita buat itu adalah ya ini. Kalau misalkan di sini ada jumlah subscriber ya, mungkin jumlah subscriber. Nah, di sini ada
Ada yang membedakan antara dua grafik itu, tiga grafik ini. Ini A, ini B, ini C. Paham maksudku? Paham, Pak. Nah, jumlah subscriber. Jadi apa itu namanya? Ya, yang jelas gambarannya seperti itu. Apakah ini tarif ya? Tarif. Sebelum masuk ke tarif itu biasanya sih ya ini ada dua grafik utama. Ini kalau kita bicara mengenai capex ya, capex dan opex ya misalkan, atau jadi satu aja, capex opex. Kalau ini ada jumlah subscriber, ya. Terus ini naik ya, capex-nya. Terus OPEX-nya juga mungkin naik juga, ya, OPEX. Nah, terus kemudian di samping itu, variabel-variabel dari teknoekonomi yang lain juga bisa kamu buat di sini. Ya. Jadi ya ini ada MPV, terus kemudian ada apalagi IRR, ya. Dan mungkin ini ada jumlah subscriber juga. Ini bayanganku aja ya. Jadi ada grafik juga ya. Ada grafik. Terus ya macam-macam lah ya. Nah, dari situ baru kemudian dari dua atau dari beberapa grafik ini kamu cari kaitannya, ya. Kaitannya dengan tarif, ya. Ya, tadi itu, jadi tarif, kemudian mungkin ini nggak tahu nih, kamu nggak harus ngikutin aku ya, nggak harus ngikutin aku. Jadi RMT itu membangun argumentasi seperti itu. Nah, maksudku apa ya istilahnya? Sekarang kita bicara mengenai metodologi komparasi. Yang paling umum itu adalah cost benefit analysis. Iya, Pak. Jadi ini untuk komparasi. Jadi metode komparasi yang paling umum dipakai adalah cost and benefit analysis. Jadi kalau mau bandingin dua rezim atau tiga rezim aturan pricing. Nah, kita membandingkan dua atau tiga rezim pricing, maka kita pakai ini. Kita pakai cost and benefit analysis. Nah, pada dasarnya seperti ini gambarannya itu. Gambarannya itu kita bikin tabel. Misalnya begini ya. Ini rezim 1, terus rezim kedua ya. Terus di sini ada benefit ya, benefit. Ini ada cost. Cost ini biaya. Nah, yang paling gampang artinya yang paling sederhana kalau misalkan benefit dan cost-nya itu ada biayanya, ada angkanya, kuantitatif ya. Tapi kadang-kadang juga kita bisa membandingkan antara
parameter-parameter yang terukur secara kualitatif. Sepanjang yang kualitatif tadi itu bisa kamu scaling. Kita kasih bobot, kemudian kasih angka. Ya, jadi mungkin ini ada beberapa parameter ya, parameter cost. Ujung-ujungnya ini menjadi Y misalkan ya. Terus ada lagi ya, ini kan cost pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kemudian kamu kelola atau gimana ya data-data ini, kamu kasih bobot, lalu kamu jumlahkan, ya, kan bisa menjadi sebuah angka. Ini juga sama. 1, 2, dan seterusnya. Kamu kasih bobot, dijumlahkan, jadi X misalkan. Jadi ini X1, ini Y1, karena dari rezim 1 nih. Iya. Maka berapa ini jadinya? Perbandingannya adalah benefit per cost. Benefit per cost. Sama dengan X1 per Y1. Nah ini sama juga yang di sini. Ini Y2, ini X2. Nah, jadi kalau dihitung benefit per cost-nya, ini adalah X2, ini per Y2. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih baik ya antara dua apa itu namanya Rezim ini. Mana tadi? Antara ini dan ini, ya kita bandingin aja apakah ini lebih besar ya, ataukah ini yang lebih besar. Kalau ini lebih besar berarti artinya rezim pertama itu lebih untung, lebih baik. Kita bandingkan dengan lebih baik. Ya. Iya, Pak. Berarti jika iya. Apa? Untuk rezim generasi sebelumnya seperti 3G, 4G berarti saya tinggal benchmark aja kan, Pak, sebenarnya ya, Pak? Atau iya. Ya datanya mungkin dari penelitian sebelumnya gitu ya, Pak? Yo, ini artinya rezim ya 1 lebih baik daripada rezim 2 itu. Jadi cost and benefit analysis itu kayak gini lah, konsepnya itu kayak gitu. Iya, Pak. Nah, sekarang kalau sensitivity analysis itu membandingkan, ini biasa dipakai juga untuk apa ya istilahnya, sensitivity analysis. Jadi ini membandingkan atau melihat pengaruh perubahan suatu parameter terhadap parameter yang lain. Nah, gini. Jadi melihat pengaruh perubahan suatu parameter terhadap parameter yang lain. Ada banyak contoh. Jadi kalau misalkan tak cari ya, sensitivity analysis. Nah, ini ada grafik-grafik yang dihasilkan itu ya biasa disebut sebagai sensitivity analysis.
ini contoh ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini perubahan, ini apa ini? Standar deviasi, perubahan Ya, input. parameter kan, ini sebuah parameter aja. Ini standar deviasi, pakai ini yang ke kanan. Kemudian di sini apa lagi itu. Nah, kita bisa apa ya istilahnya dari sensitivity analysis kadang-kadang bisa dicari titik-titik optimal dan sebagainya. Titik-titik optimal dari pricing. Sebagai contoh aja. Nah, terus ya artinya bahwa kita bisa buat ini juga apa itu. Ya, kalau di sini ya tadi contohnya adalah ini IRR atau misalnya NPV atau apa dan sebagainya. Ini jumlah subscriber misalkan ya. Ini juga sudah merupakan sebuah sensitivity analysis. Analisis ini. Nah, seperti itu ya. Seperti itu Berlian. Jadi ya, kalau membandingin, ya artinya kan kita perlu sebuah metode yang ya, cukup baku, yang baku untuk membandingkan antara dua atau tiga rezim. Kamu harus cari contoh rezim lain yang tadi boleh dipakai, yang tadi untuk 5G misalnya. Ada namanya kan, bagus itu ada namanya. Nanti namanya bisa saja kemudian kita masukkan di dalam tesis, boleh itu untuk. Tapi pembandingnya apa? Pembandingnya. Iya Pak. Nah, sebelumnya juga saya udah kayak riset gitu yang pricing model 5G itu kayak gimana gitu. Kalau di negara Cina Mobile ada salah satu operator tuh dia bilang bahwa nanti tuh ada skema custom staff level agreement gitu Pak. Jadi nanti si operator itu akan memberikan sebuah skema konektivitas. Jadi nanti si usernya itu bisa milih apakah dia mau konektivitasnya yang ultra fast atau misalnya reliable dengan bisa konektivitas dengan bundle-bundle package-nya gitu Pak. Seperti kayak di Verizon itu kan dia itu ada strategi namanya winning strategi sama eyes on price. Kalau winning strategi itu dia berlaku untuk operator yang kuat, seperti misalnya contohnya Telkomsel gitu. Barang siapa yang memiliki infrastruktur 5G yang tergelar sudah banyak, otomatis dia bisa merekomendasikan pricing-nya yang ya seoptimal dia gitu. Dia mau ngasih berapa. Tapi kalau eyes on price itu dia si operator memberikan metode di mana user itu diberikan satu bundling, misalkan contoh Verizon mengeluarkan teknologi 5G dengan bundle menggunakan handphone terbaru, misalkan Samsung S20 Ultra, paketnya limited segini gitu. Jadi kayak dikasih bundling paket gitu Pak. Mungkin bundling paket juga udah berlaku buat generasi sebelumnya sih, cuman di 5G itu nanti kalau lihat di ya operator luar tuh kayak gitu sekarang tuh. Ya gini ya, sebetulnya kamu membuat pricing model ya itu dalam perspektif siapa itu harus kamu pahami juga. Kalau pricing model operator, nah ya, kalau operator apa ya istilahnya, yo kamu orientasinya kan keuntungan sebesar-besarnya ya. Iya. Keuntungan sebesar-besarnya. Tapi bisa juga pricing model yang dipilih itu dalam perspektif yang lain. User. Ya, perspektif siapa ini? Ada operator. Pengguna. Kalau operator udah jelas lah. Ada
regulator. Ada regulator. Nah, operator kalau di sini pasti orientasinya ada keuntungan maksimal. Iya. Maksimal. Tapi kalau regulator di sini ada banyak yang dipertimbangkan. Jadi ada pertimbangan customer, ada pertimbangan ekosistem industri. Maksudku apa? Maksudku itu adalah bahwa kalau untuk kajian ilmiah, aku sih menyarankan itu kamu membawanya dalam perspektif regulator. Baik, Pak. Karena apa ya? Di samping dia mempertimbangkan customer, pelanggan, dia juga ekosistem industrinya bahwa ini tidak terjadi, jadi tidak terjadi apa ya, hukum rimba dalam industri. Fairness gitu ya, Pak. Kanibalisasi. Bisa mati kalau untuk akademik ya, akademik itu aku sudut pandang yang dibawa itu kalau bisa itu kamu mencari titik optimal tarif yang dimana di situ itu industri masih hidup, pelanggan juga mendapatkan harga termurah. Jadi sudut pandangnya itu harus kompromi. Pelanggan mendapat harga terbaik atau minimal yang mungkin. Kalau dari sudut pandang operator, keuntungan realistis, cukup realistis ya, realistis untuk tumbuh ya, untuk tumbuh. Terus kalau dari sisi ekosistem itu adalah operator kecil ya, operator kecil atau yang lain masih ada ruang untuk hidup dan tumbuh. Nah, gitu. Jadi yang diinginkan tuh ini kan sebetulnya aturan tarif ya, tarif yang optimal. Optimal. Makanya kadang-kadang apa ya, dalam sensitivity analysis ya, mungkin kalau di SMA kamu masih kenal nggak ya dengan apa ya, mencari titik optimal itu. Kamu ingat nggak dengan grafik ini? Nah, gini ya. Gini ya. Nah, terus ada ini. Nah, terus fungsi. Terus kemudian ada sebuah fungsi ya. Fungsi cost. Ada fungsi cost. Ini kan digeser ke sana loh. Terus titik optimalnya di sini yang ketemu. Ya. Yeah. Ya itu dipakai di sini. Jadi ada kadang-kadang terus ada grafik lain ya, di sini. Constraint-constraintnya ini. Oh ternyata apa ya istilahnya derajat kebebasan kita dalam menentukan tarif itu ada di sini. Apakah yang didapat di sini ya, bisa tergantung dari situasi. Ya. Gitu, Dit.
Ya, bisa di Iya. sini, bisa di sini, ya, di sini titik-titiknya. Di antara ini bisa di sini dan sebagainya itu. Nah, pemerintah itu menjaga ada rezim tarif itu ada di daerah ini. Ini apa istilahnya kita sebut sebagai degree of freedom. Artinya sepanjang berada di daerah ini masih hidup lah gitu loh. Nah ini kan menarik kalau kayak gini ya, benar kan? Iya, Pak. Nah yang dari masing-masing apa ya istilahnya metode, masing-masing metode yang jelas kita harus mampu untuk membandingkan itu. Terus kemudian aku menyarankan bahwa sudut pandang yang kamu pakai itu ada sudut pandang regulator. Jadi di situ tuh kamu mencari titik optimal dari tarif. Titik optimal dari tarif di mana kemudian pelanggan masih dapat harga terbaik. Yang kalau terlalu murah kan ya hancur juga industri ekonomi. Kemudian operator yang lain juga hidup, operator besar juga hidup. Masing-masing punya constraint-constraintnya, punya batasan-batasan. Iya. Nah, sehingga, ya gimana? Di bab 3 itu kan saya diberikan instruksi untuk memberikan sebuah validasi ya Pak. Metode validasi yang diusulkan tuh kayak gimana gitu biar menghasilkan si pricing model tadi. Nah, salah satunya kan tadi pakai sensitive analysis sama cost benefit analysis. Nah, cuman di pemodelan di bab 3-nya itu saya nulis macam metode metode pricing rezim sebelumnya, terus yang diusulkan seperti apa gitu ya Pak maksudnya Pak untuk penulisan di bab 3-nya. Kalau Jadi Bapak bisa lihat bab 3 saya nggak Pak sekarang Pak? Oke. Bab 3. Mungkin aku perlu diupdate mengenai juga presentasinya kamu siapkan mestinya ya. Jadi kalau di presentasi itu lebih strategik kan. Kalau baca banyak ini aku juga kebingungan juga. Sub babnya mungkin Pak, saya lupa belum bikin. Ya, di situ saya masukannya itu. Ya, ngomong metode pengolahan data Pak. Ini tadi terkait input data yang kita bicarakan. Terkait proyeksi pengguna pasar, itu kan berarti kan forecasting demografik ya Pak? Ya, catatanku ya ini tadi sedikit melihat, jangan terlalu fokus ke data apa ya, misalnya Bandung Kulon, Ciparai, nanti kamu capek di situ dalam akuisisi data. Jadi kamu konsentrasi ke metodologi ini, cara berpikirnya. Kalau cara berpikir kayak gini ini kan pada akhirnya jumlah user aja kan. Yang penting jumlah user aja kan. Jumlah user terus kemudian luasan misalkan. Luasan wilayah. Dan itu kan bebas. Maksudnya bebas itu ya artinya kepadatan user per kilometer. Sebetulnya kalau dalam sudut pandang seorang bisnismen itu orang siapapun itu nggak ngelihat pada wilayah dan sebagainya. Ini kan logika terlalu terlalu detail, rinci, tapi itu ya sebetulnya untuk orang-orang yang kamu suruh, untuk orang-orang yang kamu suruh gitu ya, yang kamu suruh untuk coba cari data ini. Nah kalau kita kan konsentrasinya pada ini berapa, terus kemudian kira-kira saya bisa nggak nanya mengenai untuk wilayah ini gimana potensi layanannya, berapa kilobit per second, itu aja cukup. Persoalan bahwa orangnya itu di mana dan sebagainya itu nggak peduli. Jadi kita lebih ke metodologi platform. Ada kerangka kerja, kerja di. Jadi nggak masuk ke detail kayak gitu. Oh iya Pak. Untuk
kayak forecasting jumlah usernya kan itu kan ada metodologinya Pak ya. Kayak bus Terus nggak model. perlu. Saya nggak perlu, jadi cuma nge-round up aja gitu Pak. Iya, jadi yang penting itu ada ini, kamu itu fokus ke ini loh, metodologi, metode model, metodologi. Ini kan model pricing ya, model pricing, ada 5G, ada 4G. Nah, setelah itu sensitivitasnya, pengaruh dari apa terhadap apa itu. Nah, nanti kalau Kota Bandung boleh aja sih dipakai sebagai data, ini diambil misalkan. Tapi yang diperlukan kan bukan data per kecamatan. Ini nanti khawatirnya kamu jadi kehilangan fokus loh. Kehilangan fokus. Yeah. Harusnya itu adalah masuk ke metodologi, cara berpikir, tapi yang kamu cari, kamu ruwet di BPS dan sebagainya. Ya Pak, saya tuh masih bimbang karena judul saya kan HeadNet ya Pak. HeadNet kan dia mendukung multi radio access teknologi. Berarti kan saya harus mendefinisikan kebutuhan jenis dari si radio aksesnya kan Pak. Misalkan di HeadNet saya yang di Bandung ini saya ingin pakai 4G sama Wi-Fi misalkan sama 5G NR tadi yang pakai NSA. Nah, itu kan harus ada jumlah kebutuhannya kan, Pak? Untuk menciptakan itu, atau gimana, Pak? Gimana? Nggak, maksudku judul itu juga bisa diganti. Nah, kalau berarti kan artinya yang perubahan yang ya? lebih sesuai dengan Ya. yang lebih sesuai dengan apa yang penting form aja, cukup yakin dengan metodenya, terus kemudian kita melakukan apa itu namanya analisis yang mapan lah istilahnya. Kemarin judulnya ya kira-kira, tapi saya kira kok dalam perkembangan diskusi dan sebagainya atau perkembangan risetmu, kamu juga bisa menggeser judul, sebetulnya nggak masalah. Kalau misalkan judulnya jadi seperti ini Pak, pricing model 5G, pricing model strategies for 5G network. Ya, atau pricing model framework for 5G network gitu. Ya, boleh. Artinya ya nanti bisa maksudnya bisa diupdate lah kalau mengenai masalah judul itu. Nah, apakah saya harus mendefinisikan infrastruktur jaringannya, Pak? Kayak pemodelan jaringannya gitu. Khusus si pricing model ini itu nanti kan 5G itu ada environment radio access teknologinya banyak gitu, Pak. Iya, pasti harus memodelkan karena kita mendefinisikan pricing-nya itu berdasarkan asumsi tertentu. Artinya begitu asumsinya itu berubah, tentunya harga juga akan berubah kan ya? Iya. Ya. Berarti kan saya harus mengasumsikan kebutuhan site di jenis infrastruktur yang saya definisikan tadi kan apa ya harusnya biar memodelkan biaya gitu kan intinya gitu kan Pak. Oke, iya. Nah, itu kan maksudku gini, coba sekarang tak gambarin ya. Ya. Coba kalau misalnya kita bicara jaringan ya. Jaringan itu isinya apa aja? Jaringan itu. Core network. Yang pertama akses ya. Akses network. Ya. Jadi berpikirnya itu konseptual aja. Jangan masuk ke tahu-tahu nanti masuk ke definisi BTS, masuk ke. Jadi ada akses network, terus ada backbone ya. Backbone network. Terus kemudian ada core, ya. Core network kan gitu ya, maksudnya ya. Nah, taruhlah ini apa itu namanya sebuah bagian dari akses. Sebutannya sih ada A node B dan sebagainya. Ya. Terus kemudian ini ada backbone ya. Ada backbone ini terhubung ke sini ya. Ya. Iya, Pak.
Terus kemudian ini terhubung ke sini, ke core. Ya. Terus mungkin juga backbone-nya ada berapa. Ya. Kan kita basisnya dari model-model kayak gini kan. Nah, terus kemudian di dalam akses kalau heterogen, nah akses itu sendiri ada jaringan lain. Kalau misalkan ada jaringan heterogen, ini jaringan 5G misalkan. Tapi ternyata ada bagian dari jaringan yang karena katanya heterogen, maka terhubung juga ke mana gitu. Mungkin ke core, jangan-jangan. Core-nya. Misalkan Wi-Fi, ya. Ada tambahan berarti langsung ke core. Ini juga. Nah artinya akses Wi-Fi-nya itu adalah saya katakan W1, kemudian W2 sampai WN misalkan. 5G-nya itu ada, ya saya sebut aja sebagai 5G 1 untuk aksesnya, atau sebut A ya. Karena ini jaringan akses katanya ya. Dan jaringan akses nih. Saya sebut sebagai A1, A2, sampai AN. Ya. Ini namanya memodelkan tuh kayak gini. Terus ini B1, terus B2. Cukup begini gitu. Sementara kemudian kamu definisikan namanya A itu apa, A2 apa, B itu apa, terus W itu apa gitu. Jadi terus di luar ini, yang di sini, ini kan user, U1, U2 dan seterusnya pelanggan sampai UN tadi. Benar nggak? Iya, Pak. Jadi sensitivitasnya itu bisa basisnya adalah dari jumlah U, ini bisa capex atau opex. Terus tapi juga bisa kita bikin grafik itu dari sudut pandang A ini. A ini akses. Ini capex juga, ini opex. Ya. Terus bisa juga dari kombinasi antara keduanya kan sebetulnya. Jadi capex opex dugaanku ya, misalkan kalau kita bicara heterogen network dan itu adalah dibangun oleh satu operator, artinya adalah capex dan opex ini sebuah fungsi yang tergantung dari apa? U pelanggan, tergantung dari A, kemudian juga tergantung dari W, ya, infrastruktur Wi-Fi dan sebagainya. Kalau misalkan pemilik dari infrastruktur pemilik dari W ini adalah operator yang sama kan, ya. Ini W-nya itu milik operator kan berarti dia bangun, kemudian butuh modal, butuh operasi, biaya operasional dan sebagainya kan. Ya. Nah kita domain berpikir kita itu di sini itu, domain berpikirmu itu. Logika berpikirnya bikin model, terus ya itu yang kita pakai ya, dan itu yang kita argumentasikan. Nah setelah itu kita bikin tarif ya udah terserah. Nanti kita bawa pada kasus di Bandung misalkan. Kalau kasus di Bandung gimana itu? Bolehlah. Tapi bikin dulu rencana berpikirnya, cara berpikirnya seperti ini ya. Yang tadi saya sampaikan. Iya, Pak. Nah, mengenai pricing model strategis, kalau kita bicara mengenai judulnya ada 5G heterogen network, ya berarti kita bikin model dulu. Dan nggak harus tergantung dari Bandung. Kita bicaranya model gini aja dulu. Kalau misalnya jumlah BTS-nya sekian, jumlah ini sekian, jumlah ini sekian, berapa, gitu kan? Usernya sekian. Nah, begitu nanti kita bawa ke kasus di Bandung, berarti kan asumsi ini menjadi deterministik ya. Artinya BTS-nya kan tertentu ya, ini ya. Iya. Ini kamu lihat ya ini kursornya. Iya, Pak. Lihat nggak kursornya? Lihat, nah Pak. Ini, jadi
infrastruktur aksesnya kan ketemu jumlahnya, infrastruktur B-nya juga ketemu jumlahnya, infrastruktur W-nya juga ketemu jumlahnya. Ya berarti ya harganya menjadi konkret. Tapi sebelum masuk ke sana, itu kan kita bikin kerangka berpikir dulu ya, kayak gini lah. Bikin kerangka berpikirnya itu. Iya, Pak. Jadi kerangka berpikir, kemudian setelah tahu, ya kalau dalam kerangka berpikir itu bahwa kita bisa rumus saja, rumus. Berapa harganya? Yuk, artinya kita tanya balik pada yang nanya. Nah, memang BTS-mu ada berapa? Usermu ada berapa? Ini saya masukin ke rumus saya jadi. Nah, itu kan logiknya. Gitu berlian. Iya, Pak. Terkait apa namanya spektrum, Pak. Spektrum juga didefinisikan, Pak ya, untuk menghitung di capex sama opex-nya. Di capex-nya. Spektrum Ya, yang digunakan. BHP spektrum ya, ya lihat pada ya ini aja asumsinya, asumsi atau pada aturannya berlaku, aturan BHP yang berlaku. Nah, Pak, BHP yang ya BHP ini kan sebenarnya belum terdefinisikan, Pak, ya, berdasarkan standar dari IEEE, Radio Regulation hasil sidang WRC yang 2019 kemarin. Nah, untuk BHP ini saya tidak diperhitungkan atau hanya menggunakan BHP 4G aja. Karena di situ ada 4G gitu, Pak. Atau gimana, Pak, sebaiknya? Harus diperhitungkan, harus diperhitungkan. Kalau menurutku harus diperhitungkan. Nah, dan ini kalau dari analisis sensitivitas itu nantinya bisa ketemu juga. Taruhlah misalkan di sini ada biaya, jadi biaya hak penggunaan frekuensi ya, pengaruhnya terhadap capex dan opex ya, dan opex itu kan juga ada itu, sensitivitasnya ada. Jadi kalau BHP-nya naik, ya tentunya capex opex-nya mungkin juga naik dan sebagainya. Nah, sehingga dalam salah satu constraint bisa jadi ini salah satunya adalah harga dari BHP, harga BHP di sini. Karena yang membatasi dari degree of freedom-nya itu macam-macam ini. Ada yang buat fungsi cost, terus kemudian ini mana nilai maksimal, nilai minimal dan sebagainya. Harga BHP bisa jadi menjadi salah satu constraint-nya, batasan. Ini kan batasan. Yang garis-garis ini ya, garis-garis tepinya itu kan batasan dari degree of freedom-nya. BHP akan begitu juga. Jadi bisa jadi bahwa kalau harga BHP-nya itu dilanggar, itu menjadi nggak visible, nggak layak. Taruhlah kemudian ketemunya di sini. Oh, BHP-nya ketemunya pada akhirnya terlalu mahal. Nah, 5G menjadi nggak layak, nggak visible untuk industri. Ya, Pak. Ini nanti bisa tak print loh ini di print terus. Iya, Pak. Pak, tadi balik lagi ke infrastruktur jaringan, Pak. Apakah saya perlu membuat sebuah skenario yang bisa membedakan dua jenis capex opex-nya gitu, Pak? Kayak misalkan backhaul-nya dipakai, yang satu pakai optik, yang satu enggak gitu. Wire doang atau gimana, Pak? Nanti kebanyakan ya kamu bahas. Kalau menurutku konsentrasi konsentrasi aja di metodenya. Jadi pricing modelnya. Oh iya. Pricing modelnya mana? Jadi pricing modelnya terus apa itu namanya supaya nggak terlalu banyak. Jadi
nggak terlalu banyak yang dibahas itu. Iya. Tiap asumsi tetapi harus di state asumsi, kemudian batasannya di state. Sehingga kalau misalkan ada orang pakai optik dan sebagainya, yo artinya kita hitung ulang. Jangan terlalu, pertama ya kalau tadi saya lihat tuh jangan terlalu masuk ke data-data yang sifatnya kecil-kecil dan sebagainya seperti itu. Tapi masuklah ke metodologi, ke kerangka kerja, ke framework cara berpikirnya. Iya, Pak. Nah, tapi tetap ya Pak, saya karena penggelaran model jaringan kan memanfaatkan site existing dari C4G ini yang di Kota Bandung, otomatis kan pakai metode 5G NR ya Pak, yang non standalone. Jadi core network-nya itu tetap di 4G tapi di assist base station-nya pakai New Radio gitu. Nah, pemodelannya tuh kayak gitu. Iya, boleh. Ya. Ambil model, tapi modelnya harus generik kan, Sir? Gimana maksudnya, Pak? Generik gimana? Modelnya itu tidak sebuah model jaringan yang rinci, yang detailnya terlalu banyak. Tapi ya tadi, kalau aku kan bikin model cuman gini aja. Ya. Oh, jadi saya juga aja, kan? Ya, saya juga kayak Bapak aja gitu ya maksudnya. Nggak terlalu. Oh, iya. Jadi intinya itu ya. Yang kamu ambil itu intinya. Karena RMT itu kan bicara makro ya. Makronya makronya begini, yang penting pricing model ini akan menjamin keberlangsungan dari stakeholder yang ada. Customer-nya, kemudian ada operatornya, ada yang lain dan sebagainya. Jadi titik optimalnya di mana itu aja. Jadi kan nggak masuk ke rinci. Aku khawatir kamu terus nanti masuk ke rincinya, nanti ruwet sendiri. Terlalu banyak yang kamu hitung. Nah, sebetulnya nggak perlu kan ya. Ya Pak. Berarti kayak capacity coverage juga nggak perlu ya Pak? Atau gimana Pak? Iya, nggak perlu dihitung, tapi nyari aja hitungan orang lain. Hitungan orang lain dari referensi yang bisa dipercaya, diambil kan gitu kan, diambil. Jadi bandwidth, kalau bandwidth sekian, kita konsentrasinya itu ke ini kan. Kalau ada capacity ya, capacity. Yang kita perlukan sebetulnya kan kapasitas sebagai fungsi dari bandwidth ya, bandwidth yang digunakan. Benar nggak? Iya Pak. Jadi, contoh ya, kalau misalkan bandwidth-nya 10 MHz misalkan, berapa sih? Berapa throughput tiap BTS? Kan gitu aja yang diinginkan. Nah, ukuran throughput per BTS ini kan cari aja dari referensi. Citasi gitu ya Pak? Dari referensi yang bisa dipercaya. Kamu hitung ulang juga nggak apa-apa sih. Cuman yo untuk hitung-hitungan sederhana. Terus kalau coverage juga, di sini kan udah ada orang menghitung kalau misalnya daya pancar PT sekian dBm, terus kemudian ada parameter link budget ya, link budget, parameter dan sebagainya. Itu ujung-ujungnya kan adalah coverage ya, coverage tiap BTS juga, coverage maksimum. Ini yang diperlukan. Ya, dibawa ke penyesuaian ke Kota Bandung gitu Pak ya? Ya, kalau Kota Bandung baru kemudian kita lihat aja
kapasitinya berapa, kemudian coverage-nya berapa. Ini teoretiknya ini, coverage maksimumnya ini, terus kemudian kapasiti maksimumnya tergantung dari jumlah bandwidth. Iya, Pak. Jadi kalau kamu bawa ke kota Bandung, ya kan ada banyak data yang pada akhirnya tidak bisa kamu dapat. Ya. Memang kamu bisa akses ke operator sampai itu, mengetahui kapasitas. Nah kan nggak bisa. Nggak bisa. Makanya yang kita pikirkan tuh sesuatu yang memang bisa kita selesaikan di atas kertas gitu ya. Kalau bandwidth sekian, yo harusnya kapasitasnya sekian gitu kan. Kalau bandwidthnya sekian. Jadi kalau dibawa ke Bandung, paling kita tahu data mengenai lokasi site, oke, operator kadang-kadang ngasih. Tapi apa yang ada di dalam BTS itu sendiri, jumlah bandwidth yang ada di per BTS-nya kan nggak tahu. Maka kita bicaranya yo regulasi operator tersebut dapat berapa mega. Realnya kan nggak segitu, nggak penuh kadang-kadang itu, nggak penuh diisi di situ kan. Malah bisa jadi diasumsikan ya Pak. Asumsi, makanya mainnya itu diasumsi pada bandwidth yang dimiliki operator tersebut. Taruhlah misalnya kalau untuk di frekuensi 900, Telkomsel dapat 7,5 mega. Ya. Itu regulasi ya, dia dapatnya segitu. Berarti kan kita bisa hitung. Expand-nya. Tapi apakah realnya segitu? Enggak. Seringkali enggak. Iya gitu ya. Nah ini coba kamu masuk ke ini tadi hal-hal yang sederhana. Nanti ruwetnya juga ketahuan kok. Maksudnya akan ada ruwetnya, akan ada detailnya. Tapi saya berharap kamu berpikirnya itu simple. Simple kayak gini. Jadi tahu apa yang harus dicari. Kalau ini kan yang dicari apa sih? Rezim aturan ya. 5G pricing model. Mungkin ada model A, model B dan sebagainya. Dan yang nanti akan kita komparasi. Kita compare berdasarkan metode tertentu. Di sini ada cost benefit analysis, ada sensitivity analysis. Teknoekonomi masih dipakai dalam konteks untuk menghitung biaya capex, opex, NPV, IRR dan seterusnya. Tetapi tolong disederhanakan itu. Jadi kita tidak menghitung capex, opex dengan sebuah asumsi yang rinci banget, tapi simple gitu loh. Simple. Yang diperhitungkan yang makro-makro aja, jumlah BTS misalkan ya. Jumlah BTS, satu BTS harganya berapa? Asumsi juga. Ya, orang punya gambaran nggak? Kira-kira 100 juta. Ya udah 100 juta. Berdasar referensi tertentu. Bagaimana jika tidak 100 juta? Yo harus hitung ulang. Kita nggak bertanggung jawab terhadap itu. Terhadap ini datanya harus konkret benar. Ini realnya harus tak hitung nih. Misalkan tinggi BTS-nya itu 40 meter, kemudian kabelnya harus 40 meter. Harga kabel, nah itu kita terjebak ke keruwetan yang nggak perlu. Jadi cara berpikirnya simple aja, simple. Jadi yang kita bawa adalah kerangka berpikirnya, bukan pada penggelaran jaringan. Kecuali kalau kamu kan masuk ke penggelaran jaringan, minimal konsepnya tahu. Tapi kan kita jadi perlu tahu mengenai harga detailnya itu kan. Iya Pak. Ini dalam sudut pandang ini aja regulator menurutku. Berarti di bab 2 ini saya butuh masukan aja sih Pak. Yang saya harus bahas tuh berarti kan metode rezim sebelumnya jelas ya Pak. Sebelumnya sama metode pengusulannya itu disimpan di bab 3 Pak. Metode pricing modelnya. Ya silakan aja lah kalau menurutku.
Jadi kalau bicara mengenai latar belakang, yang pertama yang harus kita sadari kan ini judulnya ya. Judul tadi adalah 5G pricing model. Bagaimana sih caranya membangun argumentasi di sini? Tentunya apa argumen yang kenapa harus ada 5G pricing model? Ya, karena pricing model sebelumnya sudah tidak sesuai. Iya, yang baru. Jadi ketidaksesuaian, terus karakter dari 5G-nya, karakteristik dari 5G, dan seterusnya. Nah, ini membangun argumen. Nah, kemudian jadi yang kedua, jadi perlu 5G pricing model, terus lihat referensi ada berapa, ada berapa 5G pricing model, kita uji aja satu atau dua model yang kamu pilih. Ya biasanya dua lah ya, atau tapi kalau ya satu nggak apa-apa karena pembanding yang lain kan bisa. Ya sih Pak, sebenarnya sampai saat ini saya belum menemukan sih Pak si 5G pricing model ini, tapi nggak tahu nanti mungkin Pak saya ketemu. Nah itu tadi yang kamu sebut tadi apa? Itu di 3.5G Pak, yang Black Scholes model itu. Nah pertanyaannya apakah bisa dioptimasi atau diintegrasikan gitu ke 5G atau gimana? Nah saya belum. Jadi fundamental pricing-nya itu saya baru dapat di yang 3G gitu Pak. Tapi kalau yang 4G itu udah ada pendapatan buat operator sebenarnya, buat MVNO. Nah, asumsi buat pemodelan pricing model di 5G-nya ini kan harus ada metode konkretnya Pak. Atau saya mencetuskan metode baru gitu Pak? Mencetuskan juga boleh berdasarkan apa ya, kritikmu terhadap bahwa pricing model sebelumnya itu tidak tepat. Kalau kamu kritik, mestinya ada hipotesis toh, mestinya mempertimbangkan variabel apa. Yaitu kamu bikin sendiri. Ya, hipotesis. Harus berani. Hipotesis variabel apa yang berubah gitu ya Pak dari pricing di lingkungan 5G gitu intinya Pak ya? Iya, hipotesisnya. Saya udah buat sih hipotesisnya, tapi nggak tahu sudah bagus. Semuanya itu benar ya. Jadi kita itu argumen pada dasarnya itu. Kayak misalnya gini itu kan dari awal juga ini karena kamu memberi input kepada saya untuk istilahnya ada 5G pricing model ya. Saya bagaimanapun juga kan mengargumentasikan apa ya istilahnya, mungkin ini ada metode analisis, ada ini teknologi ekonomi bisa dipakai, ada sensitivity analisis, ada cost benefit analisis. Itu aja dieksplorasi, bikin grafik-grafik, terus mengargumentasikan mana yang paling tepat dan sebagainya. Apakah ini harus diikuti? Ya enggak juga. Karena untuk metode analisis itu kan ada banyak juga. Kamu ada juga sekarang itu yang disebut sebagai game teori misalnya. Iya Pak. Jadi dalam game teori itu kemudian kita lakukan analisis supaya permainannya itu menjadi fair dan sebagainya. Kan bisa dipakai. Jadi enggak harus ngikuti dosen juga. Kamu argumen gini, oke, masuk akal ya sudah. Jadi ada usulan juga kan, ada usulan yang kemudian bisa dibawakan. Ya. Kira-kira begitu, ya. Iya, Pak. Terus nanti presentasinya disiapin ini. Iya, Pak. Hari apa, Pak? Dunia lagi, Pak?
Eh, minggu depan saya harapkan presentasinya coba kamu bikin dari apa Iya, yang Pak. sudah, terus dari hasil bimbingan tuh dimasukkan Iya, eh, perubahannya. poin-poinnya ya, Iya. poin-poinnya. Terus harus sudah clear mengenai metodenya, metode pricingnya yang kamu zoom, yang kamu sorot itu apa metode pricingnya, Iya. model dari versi pricing modelnya itu apa, terus pembandingnya apa. Ya 3 lah ya, 3 model lah kamu bandingin aja. Kalau Atau input kita datanya, Pak, input datanya berarti kayak point of interest nggak usah atau gimana, Pak? ya bisa nggak usah. Jadi kita kan masuk Set ke as kerangka kerja tuh. Iya, iya. Kan kerangka kerja aja kan yo. Iya, Pak. Nanti kuatirnya kamu nguplek-nguplek Ya, jadi saya mengenai masalah fokusnya data ke aja. penggelaran jaringan gitu. Iya. Kebutuhan biaya Iya. penggelaran jaringan. Iya, Pak, siap. Iya. Ya. Saya boleh dikirimkan note-nya, Pak? Ya ini bisa coba Ya. tak print. Kalau Putri sama Veralia katanya berubah, Pak, judulnya, Pak, kemarin. Iya. Ya diperbaiki sedikit. Ya supaya lebih anu aja, lebih menjual pelakunya. Berarti Bapak sekarang WFH terus ya, Pak? Ngajar di rumah gitu, Pak? Iya, kayak gini kan enak juga kan. Maksudnya Santai. makin lama Bosen ya, bukan Pak? anu makin sebetulnya bosan, cuman makin lama menurutku juga bisa makin efektif juga kan ya. Ya, Artinya awalnya sih lebih aku nggak fokus. bisa, awalnya nggak bisa, tuh gimana caranya nggak ketemu tuh. Tapi Iya. terus ya berusaha cari solusi aja, solusi teknologinya, beli Wacomnya, terus ya dikasih Ya, sudah saya terima, Pak. belian nanti saya upload ya, upload Oh videonya, iya, siap. bisa kamu dengarkan lagi, kan? Nanti Iya. jadi kalau tadi agak miss nanti bisa dengerin lagi juga. Baik. Saya subscribe, Pak, nanti. Coba saya cek dulu. Namanya apa, Pak, akunnya, Pak? Nahwan juga. Di situ sudah ada bimbingan itu dengan Oh iya, ada Pak. Terus, Sudah saya subscribe. Baik, saya kira kita akhiri sekian ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas kesempatannya. Sehat selalu, Pak, Bapak dan keluarga. Oke, ya Nanti sama saya. Terus yang itu tadi mungkin ide untuk bikin konten-konten yang di lab. Oh Nanti iya, Pak. perlu bantuannya juga untuk. Iya, siap, Pak. Nanti saya kira bantu lagi. Ya. Baik, saya kira cukup sekian ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.